Tugas-tugas pelajar itu bisa dicermati dengan atau dikerjakan dengan AI, tapi itu kecerdasannya jadi siapa, yang dinilai jadi siapa, itu kalau secara akademis. Ingat kata Pramudia Anantatur. Apa tuh? Dia pernah mengatakan begini, setinggi-tingginya kecerdasan manusia, kalau dia tidak pernah menulis, dia ini akan hilang dalam sejarah. Oh, mau nih hilang dalam sejarah kan enggak kan? Fiksi itu harus dibaca sejak anak usia dini. Karena apa? Dia mengembangkan imajinasi, dia mengembangkan pola pikir, dan itu menjadi liar sehingga pikirannya itu bukan main. Makin berkembang sehingga lalu orang-orang bisa maju seperti itu ya. Okay. Lah dari Ibu sendiri selaku pemerhati literasi saat ini kesibukannya selain itu apa? Sebagai ibu kan pasti? Ya kebetulan anak saya ada di Bali ya, jadi menulisnya jadi lebih banyak. Oh malah gitu? Iya. Okay. Biar nggak kangen. Nah jadi Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman. Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman kali ini masih bersama Firman Putra Slemanis. Kita datangkan narasumber yaitu pemerhati literasi, ada Ibu Nani dari Kabupaten Sleman. Tepuk tangannya untuk Ibu Nani. Terima kasih. Selamat siang Mas Firman. Apa kabar? Selamat siang, sehat. Kok malah jadi ibu yang jadi hostnya? Saya belum tanya apa kabar, ibu yang tanya apa kabar duluan. Terbiasa. It's okay. Iya. Biasanya udah kerja kayak gini ya Bu ya. Gitu. Tapi di Kemenak Sleman. Jadi hostnya podcast mereka. Ibu sehat hari ini puji Tuhan. Sehat, iya baik. Oke, ini keren banget bisa ketemu Ibu Nani. Sesuai prediksi saya pengen belajar menulis. Gitu. Aduh betul, ini luar biasa. Biar bisa dapat insight-insight baik gimana cara menulis. Lalu budaya menulis ini bagaimana nih kondisinya di Kabupaten Sleman menurut Ibu? Iya, sebetulnya kalau melihat di kondisi di Kabupaten Sleman, para Slemanis sekalian, sebut begitu ya, kehidupan literasi itu sangat aktif. Ada banyak kegiatan yang digerakkan oleh para penggiat literasi dan mereka ini membuat pelatihan-pelatihan, lomba-lomba yang berkait dengan literasi. Contohnya, lomba membaca puisi, membaca geguritan, membaca cerita pendek, menulis cerpen, menulis puisi, banyak sekali dilombakan. Bahkan ini sebentar lagi akan ada camping literasi. Saya kemarin nemu nggak sengaja di IG, penyelenggaranya saya agak lupa. Tapi itu ada camping untuk komunitas penggiat literasi. Luar biasa kan? Wow, keren banget sih. Iya, betul. Iya, betul. Begitu. Jadi segala usia terlibat dalam pemberdayaan atau peningkatan budaya literasi yang baik. Dan ini sesuatu yang perlu disyukuri kalau Sleman menghidupi ini. Betul. Ini kalau melihat bahwa ternyata budaya literasi yang ada kita itu juga sebenarnya cukup baik ya. Iya. Nggak dikatakan jelek tuh enggak. Iya nggak sih Bu ya. Yeah. Lalu kalau kita lihat tadi Ibu sampaikan melihat di Instagram bagaimana kegiatan literasi ini banyak sebenarnya. Berpengaruh nggak sih Bu saat ini itu kesadaran masyarakat yang lainnya mungkin untuk menulis, membaca dan lain sebagainya itu dengan kemajuan teknologi seperti ini. Contohnya kita kan sekarang dimudahkan dengan AI. Iya kan Bu? Apa-apa serba 1 detik. Jedet. Ini merubah stereotip kita nggak untuk gimana ya maksudnya para profesional di bidang ini, lalu apa pengaruhnya dari hal itu? Ya, sebelum sampai ke pengaruhnya nih, saya tanya dulu Mas Firman sebagai orang muda zaman sekarang nih ya. Waduh. Iya, sudah pernah pakai ChatGPT atau belum? Wah sering banget. Oke, untuk menulis? Untuk enggak menulis sih. Artinya juga belum percaya bahwa ChatGPT bisa membantu untuk menulis kan? Iya betul. Dan saya ada di kelompok yang itu. Dalam artian memang seberapa kuat kepercayaan kita kepada AI untuk menulis, tapi kadang-kadang tetap ada keterlibatan rasa kan. Bener. Jangan sampai kan masa kita seperti robot aja sih yang kita tulis. Banyak hal memang tugas-tugas pelajar itu bisa dicermati dengan atau dikerjakan dengan AI, tapi itu kecerdasannya jadi siapa, yang dinilai jadi siapa, itu kalau secara akademis. Kalau secara humanis, menulis sastra masa pakai AI, lalu nilai rasanya ada di mana, keterlibatan emosinya bagaimana, ini enggak. Kalau saya titiknya adalah kompromis.
Kalau kita ingin menulis sesuatu yang agak berat nih, misalnya esai atau jurnal atau paper-paper yang lain, AI ini lebih sebagai kerangka. Jadi dagingnya nih kita yang isi sesuai dengan pengetahuan kita. Jangan sampai diperbudak AI. Jadi itu tetap sebagai alat. Disposisi kedudukannya harus jelas. Ini alat, sarana, tetapi think tanknya tetap harus kita. Ingat kata Pramudia Anantatur. Apa tuh? Dia pernah mengatakan begini, setinggi-tingginya kecerdasan manusia, kalau dia tidak pernah menulis, dia ini akan hilang dalam sejarah. Mau nih hilang dalam sejarah kan enggak kan? Nah jadi dia harus menulis. Menulis itu pekerjaan untuk keabadian. Maka itu harus dibuktikan. Ini loh Bu, saya nulis di depan Ibu dari tadi. Ini udah berapa halaman dan berapa lembar loh. Iya. Ini udah budaya menulis belum? Ya belum. Ada standar-standar yang bisa disebut sebagai tulisan-tulisan yang memang layak disajikan dalam sejarah kehidupan. Boleh diberitahu nggak apa itu Bu? Kalau sebagai orang awam tuh emang menulis itu tadi yang seperti Ibu sampaikan tuh apa saja sih yang menjadi harus ada dalam sebuah tulisan itu? Yang pertama harus dilihat adalah jenis tulisannya dulu. Kita mau menulis nih fiksi atau non fiksi. Kalau kita mau menulis non fiksi itu kaidahnya jelas, terstruktur. Nulis skripsi, paper, jurnal, disertasi, tesis kan kaidahnya jelas, nggak boleh diganti. Susunan bab-babnya, kalimat strukturnya harus SPOK ejaan. Sudah ada aturannya ya. Given. Harus seperti itu. Tapi yang bisa kita buat adalah tulisan-tulisan yang sifatnya humanis, yang di situ melibatkan kedalaman hati, emosi yang kemudian terolah dengan pikiran-pikiran. Nah, itu menghasilkan sesuatu yang inspiratif, memotivasi, menghidupkan, memberi harapan, kegembiraan. Ini masuknya sastra, fiksi. Fiksi ya. Iya, itu lebih direkomendasikan karena saya pernah dengar Carlina Supeli itu mengatakan fiksi itu segala sesuatu yang sifatnya itu besar. Nanti bisa dicari di YouTube ya, reelnya Carlina Supeli mengatakan fiksi itu harus dibaca sejak anak usia dini. Karena apa? Dia mengembangkan imajinasi, dia mengembangkan pola pikir, dan itu menjadi liar sehingga pikirannya itu bukan main. Berkembang sehingga lalu orang-orang bisa maju seperti itu ya. Oke. Jadi ibarat kalau tadi disampaikan ini juga jadi pengetahuan loh buat Firman dan juga Slemanis yang mungkin masih awam di bidang ini begitu ya. Kalau fiksi itu berarti tadi yang sekiranya bisa kita mungkin latih, memberikan harapan, motivasi, inspirasi. Tapi kalau non fiksi ya sudah ada aturannya ya. Kalau kita memang berlatih untuk menulis fiksi begitu, apa saja yang harus ada tadi? Kembali lagi ke pertanyaan saya. Apa Ibu? Apa yang harus ada ketika saya pengen mencoba belajar menulis? Iya, yang pertama tentu kreativitas. Pikiran yang terbuka, pikiran yang bebas gitu ya. Lalu dari sana kemudian muncul apa yang paling menyentuh pada saat itu. Segala sesuatu bisa menjadi pemicu. Sering kan kita lihat ada lomba-lomba menulis fiksi, bisa puisi, bisa cerpen, bisa cerita anak. Itu sudah diberi tema. Misalnya nih, yang bertema kekerasan terhadap perempuan, itu tema. Tetapi menyajikan dalam bentuk sebuah cerpen, kan lalu bisa disajikan dalam bentuk pengalaman hidup keluarga. Misalnya suami yang suka KDRT, istri yang tidak bisa melawan, itu kan lalu memberi gambaran real kejadian di masyarakat yang harusnya kita hindari. Sebagai penulis, kita bisa memberi inspirasi bagaimana mengatasi dengan memberi solusi pada persoalan itu. Itu contoh. Atau misalnya soal bagaimana mengajari anak tidak tergantung HP. Ini saya agak seneng nih, agak sombong. Iya, nggak apa-apa. Saya malah seneng loh. Jadi saya serius banget nih dengerinnya dari tadi nih. Iya, karena merasa tertampar dikit ya. Gimana Bu? Saya belum pernah menulis cerita anak nih kan, tapi di tahun ini nih saya menang untuk lomba yang Balai Bahasa Jogja itu tentang HP. Jadi supaya anak tidak kecanduan HP. Judulnya apa judulnya? HP anyar. Apa itu? HP baru. Karena mereka lombanya kan bilingual. Jadi harus bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Itu ternyata mengajari anak seperti itu. Tahun lalu saya menang judulnya Pancen Bedo. Memang beda itu pendidikan seksualitas. Jadi untuk anak usia 10 sampai 12 tahun belajar tentang kamu laki-laki, saya perempuan,
itu lewat cara sederhana, lewat rebutan pakaian renang kakak adiknya misalnya kayak gitu. Jadi lalu disadarkan, oh ternyata ada perkembangan seksual yang harus diketahui anak. Lewat cerita sederhana. Yang ini lewat HP, bagaimana HP itu tidak kecanduan. Ya lalu ada kisah si anak yang tidak punya HP bagus, tapi dia diberi HP oleh orang tuanya karena hadiah juara. Temennya iri, dibanting. Lalu bagaimana ternyata dia ikut lomba menang, hadiahnya HP lagi. Tapi di situ ada nuansa jangan kecanduan HP. Nah gitu. Sesederhana itu sih sebenarnya. Keren. Bisa sampai ke sana itu gimana cara mikir idenya, Ibu? Ya itu gunanya AI. Jadi ketika mencari itu, gunanya AI adalah pengaruh HP terhadap anak. Nah, lalu pengaruh HP kan ada apa-apa yang ada di situ. Itu ambil poin-poinnya saja, tapi lalu bagaimana membahasakan kepada anak dengan bahasa seorang guru, bahasa seorang tua, ibunya, bapaknya. Itu kan yang menjadi kekayaan kita untuk diubah. Nah, itulah fungsi penulis. Jadi bukan menolak teknologi, karena mungkin si penulis tidak tahu pasti kan secara ilmiah pengaruhnya apa ya, secara biologis, pengaruhnya secara psikologis. Nah, lalu kan kita bisa tahu, tetapi itu kan tidak bisa dengan mudah. Wah, harusnya ini. Dan kita harus milih yang paling pas dengan anak seusia itu apa yang paling mudah. Jadi memang bagaimana kita bisa memanfaatkan AI tadi ya. AI betul, tadi. Iya, dagingnya tetap kita yang ngolah. Ya, harus kita, jangan. Hal ini kalau memang dibutuhkan bantuan nggak apa-apa. Boleh. Ini namanya adaptasi, bagaimana kita mengkombinasikan, memanfaatkan teknologi, kemajuan teknologi dengan bijak dan cermat. Lah dari Ibu sendiri selaku pemerhati literasi saat ini kesibukannya selain itu apa? Sebagai ibu kan pasti? Ya, kebetulan anak saya ada di Bali ya, jadi penulisnya jadi lebih banyak. Oh, malah gitu. Iya. Biar nggak kangen. Nah, jadi maksudnya gitu, paham. Iya, jadi ada banyak pekerjaan yang berkaitan dengan ini. Kebetulan lagi banyak lomba loh ini. Dalam banyak lomba menulis yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga pemerintah. Yang terakhir ada Badan Bahasa juga buat Gerakan Literasi Nasional. Lalu juga ada kegiatan untuk menulis topik-topik yang berkaitan dengan sastra. Nah, ini tergantung mana mau yang dikerjakan duluan. Tapi tetap menulis pokoknya. Gitu. Atau juga liputan-liputan kegiatan kecil-kecil gitu ya masih ditulis, nggak apa-apa. Apapun itulah ditulis lah ya Bu ya. Ya karena itu menyenangkan. Kalau kehilangan kebiasaan menulis tuh mau memulai lagi sudah moodnya turun, hilang. Bu, esensi yang kita dapatkan menulis beneran dari tangan dan juga menulis lewat smartphone ini sama nggak sih? Menulis dengan tangan, manual. Iya. Kalau manual saya tidak pernah menulis dengan manual tapi pakai laptop ya. Benar. Tapi saya juga menggunakan HP. Jadi misalnya saya di sebuah acara, saya merasa acara itu baik, saya pingin meliput, saya ngetiknya pakai HP. Jadi saya mau WA diri saya sendiri. Iya benar-benar gitu nge-resume dari apa yang poin-poin gitu kan Bu. Itu sudah bisa langsung jadi tulisan kayak gitu, nulisnya cepet gitu tuh. Nah ini sudah ditulis pakai WA. Nah pakai laptop lebih cepat lagi. Nanti kan ada dokumen-dokumen yang berarti Ibu ngetiknya udah gini dong sekarang? Iya. Udah nggak lihat gini? Udah, kita omongin gini bisa terekam semua. Aku selalu amazed sama orang-orang itu yang waktu SD itu kan gini kan gitu, kok bisa ya gitu. Saya udah 30 tahun gitu. Apalagi jadi editor dia Bu ya. Berarti kan dari atasnya jepret-jepret kan gitu. harus ngerja itu, iya. Oke. Dulu gimana ceritanya awal tuh bisa jatuh cinta sama dunia ini? Awalnya dari SD menang lomba menulis se-Kabupaten Sleman. Oke. Jadi habis itu keterusan. Waktu kecil ya? Iya. Oke. Terus ya sudah, lalu berlanjut hanya kemudian selama masa SMP SMA hilang, kuliah jadi wartawan kampus. Jadi ya sudah, masih terbina suasana menulisnya. Oke. Jadi memang dari kecil udah menang karena dihantarkan oleh perlombaan, malah menjadi seorang profesional gitu. Itu yang penting loh, sekarang itu butuh trigger. Butuh sesuatu yang bisa memaksa orang untuk menulis. Lomba itu penting untuk memaksa ternyata. Oke. Dengan lomba siapa tahu menjadi pintu gerbang ya di situ karena ada deadline-nya. Iya, benar. Lalu kalau beberapa kali itu teknis ya, kalau beberapa kali lomba
diperpanjang itu ya nggak apa-apa ya Bu ya, tergantung mereka sendiri ya. Itu sebenarnya mungkin peminatnya masih kurang, dia kebutuhan kuotanya, mengambil temanya mungkin terlalu sulit, speknya terlalu berat, itu bisa jadi. Oke. Sering jadi juri gitu lah Bu? Juri kayaknya baru 2 kali nih. Oh gitu. Baru 2 kali. Ini kayaknya kalau nulis saya dredeg di depan Ibu ya. Iya. Jadi takut gitu. Suka duka Bu jadi seorang editor dan sekarang pemerhati literasi saat ini. Ibu 30 tahun loh jadi senior editor loh. Kalau suka dukanya paling tidak seneng kalau dapat pengarang yang apa-apa diserahkan mentah percaya. Udah pokoknya terbitkan. Banyak dosen, profesor yang mau menerbitkan disertasi atau literasi ternyata lalu tidak mau mengubah. Jadi kami yang harus mengubah, rewrite. Atau mau jadi ghostwriter-nya. Aduh itu berat. Jadi ada loh istilah ghostwriter. Apa itu? Ghostwriter itu artinya orang yang memperbaiki tulisan seseorang. Secara ide dia sudah menyajikan baik, tetapi ternyata untuk menyajikan sesuai standar penulisan yang diharapkan dia butuh bantuan orang. Nah, ada orang yang bekerja sebagai ghostwriter. Bisa dicari itu. Keren ya. Ibu keren banget sih menurutku gitu kan. Jadi kan harus sama aja ngedeliver isi otaknya beliau ya. Maka harus ngomong dia maunya apa, nanti bentuknya seperti apa. Kalau itu diserai disertasi langsung ya udah langsung ini hilang. Kadang mereka nggak mau kan. Tapi kan bentuk buku yang diharapkan itu ada standar-standar spesifikasi ya harus mau kan gitu. Ibu ini bidang kuliahnya apa sih? S1 saya pertanian, S2 manajemen pemasaran. Gitu. Jadi keren banget sih gitu ya. Aku lihat 30 tahun senior editor, besok saya konsul boleh ya Bu? Saya pengen bikin buku ya. Iya. Tolong dibantu diarahkan ya Bu. Saya tukang ngompori bikin buku pokoknya. Siapa tahu ini menjadi awal saya gitu kan ya. E-book dan juga buku itu sama gak sih? Sama. Jadi termasuk sebuah e-book itu adalah produk digital dari buku yang sudah tercetak. Berarti sama aja berbayar ya dua-duanya? Oh enggak, kalau ada penerbit yang memberikan itu sebagai fasilitas. Jadi itu bagian dari biaya penerbitan yang dicas. Lalu itu adalah bagian yang lalu ditawarkan dengan, karena rekanannya khusus kan, yang jual e-book itu kan tidak seperti toko buku, tapi ada toko buku digital. Iya betul. Di Indonesia banyak, ada Gramedia Online, ada Kubuku, ada mata bacaan macam-macam lah, itu ada 5 atau 6, 7. Oke. Kalau di Jogja, di Sleman sendiri gitu Bu, atau bagaimana cara teman-teman ini bisa dekat dengan penerbit, dunia percetakan? Ada ide nggak dari Ibu gitu? Karena menurut saya sih, saya masih kurang dekat ya. Kalau saya kurang dekat dengan dunia ini gitu. Gimana Bu melihatnya? Ikut komunitas. Ikut komunitas menulis. Karena komunitas menulis itu membuktikan eksistensinya dengan produk. Outputnya itu adalah tulisan. Nah, tulisan yang dibukukan pasti kan membutuhkan penerbit nih. Kan nggak mungkin mereka mengumpulkan tulisan hanya dicetak tanpa ISBN. Iya betul. Lalu ISBN. Butuh penerbit nih. Iya harus, karena untuk menghasilkan ISBN si Perpusnas nih harus berkolaborasi dengan penerbit yang tervalidasi bahwa ini penerbit aktif, bukan sekedar penerbit abal-abal gitu ya. Karena sekarang syaratnya sangat rigid. Untuk mendapat ISBN itu seluruh isi buku harus diperiksakan ke Perpusnas. Jadi dia memeriksa seluruh isi buku. Gitu. Wow, aku tertarik banget Bu, jadinya malah jadi terinfluence dari hadirnya Ibu di Beranda Sleman yang jadi kepengen cepat-cepat bikin buku gitu. Kalau bikin buku tuh sebenarnya lama apa enggak? Ini omongan lama apa enggak emang agak sedikit absurd ya, tergantung dari bobot materi mungkin masing-masing. Tapi kalau mungkin sudah punya kerangka atau sebenarnya sudah siap untuk tinggal disempurnakan, itu butuh waktu berapa lama? Menulis bisa cepat. Iya. Mau berapa halaman ya? Tapi kalau menerbitkan 2 bulan selesai. 2 bulan. Itu sudah dengan proses mengurus ISBN. Dan sekarang waktu mau selesai kapan, tinggal ditambah nih masa produksi sama masa menulis. Nah masa menulisnya kan ya kalau mau cepat itu pakai model deadline ya. Iya, betul. Setiap hari ditarget, setiap hari 30 menit harus duduk.
mau nggak mau iya kan, harus bisa progres ya itunya. Itu kalau menulis, tapi kalau yang tadi menerbitkan kurang lebih 2 bulan ya. Itu kan urusannya penerbit, kalau menerbitkan. Teknis juga di sana, ya kan. Betul. Oke, jadi sebenarnya banyak juga aku lihat nih para penulis tuh menerbitkan nggak cuma 1 buku gitu loh Bu. Iya kan? Itu juga gimana cara mereka bekerja, aku juga suka bayangin. Apakah tiba-tiba mak bedunduk wis ono buku nih? Bisa jadi. Apa gimana? Bisa jadi. Tiba-tiba udah jadi final tinggal dikurasi oleh editor atau gimana? Lempar gitu. Atau gimana sih gitu? Kalau berangkat dari pengalaman kami di komunitas menulis ya, itu biasanya diberi waktu sekitar 1 bulan untuk menulis hanya 1 tulisan loh ya, satu tulisan per orang. 1 buku bisa ditulis 30 sampai 40 orang, kan? Wow. Berarti kan sudah ada 40 judul sekitar 200 halaman lah misalnya kayak gitu. Ya sudah 1 bulan ditambah dengan 2 bulan, udah kan? Masuk 1 bulan nggak bisa nulis 1 cerpen kayak gitu, 1 gak tulisan nggak mungkin ya. Rata-rata saking kebangetan nih Raniat nih itu Bu, iya kan? Nih nggak bisa 1 bulan. 1 minggu lah cukup kalau wis. Kalau Ibu mah kayaknya 5 hari 5 jam ini selesai aja gitu ya. Kalau bikin buku yang tadi non fiksi Ibu bilang gitu minimal berapa halaman sih Bu, ada aturannya nggak sih kayak gini-gini? Kalau dia bersyarat untuk mendapat ISBN itu 50 halaman. Oke. Kalau bersyarat mendapatkan ISBN. Untuk mendapat ISBN ya. Itu ISBN adalah International Standard Number Book. Oke. Book number. International Standard Book Number. Jadi itu adalah nomor yang membuktikan bahwa buku itu diakui di seluruh dunia. Wow. Ya, jadi bukunya nanti kalau kita bisa cek tuh pakai nomor itu judulnya apa, itu pasti itu seluruh dunia tahu. Susah nggak Bu dapetin ini tuh? Enggak, tergantung. Aku bisa nggak ya? Itu asal dia bukan buku penelitian, asal dia bukan buku untuk kepentingan sertifikasi, kayak gitu. Ada syarat-syaratnya. Tapi kalau Perpusnas itu juga ngasih fasilitas yang lain. ISBN mungkin sifatnya berat. Itu ada semacam ISBN yang berlaku hanya untuk nasional. Itu lebih mudah. 1 hari bisa dapat ternyata. Oh gitu. Kalau ISBN rata-rata 1 minggu. Keren banget loh Bu. Aku pengen bikin buku, bisa nggak nih diajarin? Bisa, harus bisa. Asik. Setiap orang bisa bikin buku. Asik, ya kan? Dari yang sederhana itu bisa. Dari hal kecil, anak-anak bisa. Oke. Ini keren banget sih. Masa kalah sama anak-anak ya? Iya, jangan mau kalah dong ya. Oke Bu, ini keren banget hari ini. Sebelum kita akhirnya tutup perbincangan yang keren banget, mungkin ada yang ingin disampaikan dari Ibu untuk teman-teman Slemanis yang ada di rumah, silahkan. Iya, jangan berhenti menulis. Yang penting kita ini adalah penulis untuk bagian dari sejarah kehidupan kita. Kita menyumbang untuk sejarah. Wow. Iya. Kita menyumbang untuk sejarah loh. Jadi jangan sampai berhenti untuk menulis gitu ya. Firman, secara jujur senang banget Ibu bisa datang ke sini karena memberikan semangat tersendiri buat Firman. Sama-sama, dan juga Mas pasti Slemanis gitu ya. Iya. Saya juga jadi lebih aware untuk mencoba nggak takut untuk nulis. Iya. Karena kadang saya merasa kami mungkin teman-teman juga gitu merasa aku nggak layak untuk menulis sebenarnya gitu loh Bu. Kan kita beda-beda nih ya. Tapi dengan ini agak sedikit menggugah kita untuk bisa menyadari bahwa menulis itu semua orang bisa sebenarnya ya. Tergantung orangnya lagi. Iya, gitu kan. betul. Oke, terima kasih untuk Ibu Naning. Semoga sukses. Sehat kasih, selalu Mas Firman. ya kan? Kita bisa ketemu di lain kesempatan. Kalau gitu Slemanis yang ada di rumah, pokoknya saksikan terus dengan narasumber-narasumber yang keren. Kita akan selalu hadirkan untuk Anda di podcast Beranda Sleman, berita dan pandangan Sleman.